Smartphone sejutaan dari Poco. Bisa apa sih di tahun 2024 ini? Yuk, langsung aja kita telusuri bersama. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Poco kelas entry level. Jadi, harganya akan lebih bersahabat ya, ada di 1 jutaan, cuma harga pastinya saya belum diberitahu. Dan seperti ini penampakan dari boxnya, Poco C65. Karena di HP entry level, biasa sih warnanya kuning gini ya, ada tulisan Poco C75 warna hitam. Two tone color aja, sampingnya udah Xiaomi HyperOS, tulisannya, terus nggak ada lagi. Terus di belakang ada selling point utama yang tertulis di sini, yaitu ada 6,88 display inch, jadi gede layarnya. Terus ada massive battery di 5160 mAh. Dan ada clear 50 megapiksel AI dual kamera beserta powerful octa-core processor. Tapi nggak ditulis chipsetnya apa nih. Kita buka aja langsung kedua segelnya di sini. Langsung aja kita buka boxnya. Kalau isinya sih standar ya, ada smartphone-nya, ada nggak tahu sih, ada jelly case atau enggak ya. Soalnya ini entry level. Nah, dan di sini ada smartphone-nya, kita singkirkan dulu. Kita cek kelengkapan boxnya dulu ya. Unik nih, bentuknya kayak gini ya. Jarang-jarang aku lihat ada bentuknya kayak gini. Ada SIM ejector di sini. Ada stiker Poco beraksi, manual book, waranti. Tidak ada jelly case saudara-saudara, karena HP entry level kali ya. Dan di sini kita dapat chargernya lumayan nih, 33 watt. Jadi dapat charger 33 watt sama kabel Type A to C. Untuk kelas entry level, kayaknya ini pertama kali dapat charger 33 watt. Gede banget, cuy. Oke, kita kembalikan biar rapi. Di sini ada apa ya? Tidak ada apa-apa lagi. Oke lah. Ternyata cuma partisi aja ya. Terus di sini ada smartphone-nya sendiri, dia pakai plastik aja, warna hitam. Jadi yang di sini juga tertulisnya warna black 8/256. 8/256 kita buka, kita singkirkan ininya dulu. Gede banget sih, sumpah sih. Ini saya megang di tangan udah langsung kerasa, ini ukurannya cukup masif guys. 6,88, jadi hampir 6,9 inci. Untuk penampakan casing belakangnya seperti ini. Modul kameranya gede banget ya. Modul kameranya gede banget. Di sini warna hitam, ada two tone. Di sini ada bagian glossy yang bakal ngecap sidik jari. Kalau yang di sini enggak, karena dia matte. Jadi yang sini bersih, yang ini mungkin bakal kotor, kena sidik jari. Terus di bagian bump kameranya ini gede banget lingkarannya. Terbuat dari plastik, kerasa banget. Nah, di sini selling point utamanya ada 4, sama seperti yang ada di belakang tadi ya. Jadi secara chipsetnya masih nggak ditulis ini chipsetnya apa. Oke, kita buka aja dulu. Jadi kalau gini tidak ada screen protectornya ya guys, karena ini screen protectornya kayak screen cover aja gitu. Sayang sekali tidak ada screen protector di seri kali ini. Kita hidupkan Poco Android. Jadi ini mungkin kayak Redmi 14C ya. Kalau Redmi 14C kan juga baru rilis ya kemarin ya. Modul kameranya juga kayak gini. Kalau aku lihat di Redmi 14C sih langsung bikin saya inget ke brand sebelah ya. Kalau yang ini tidak mengingatkan saya ke brand sebelah ya. Entah kenapa ini jadi tidak terasa seperti Oppo-Oppoan. Cuma memang tren model kameranya untuk saat ini dan tahun depan kayaknya bakal kayak gini semua ya, bulat gitu kan. Udah Xiaomi HyperOS. Oke, bahasa Indonesia, ngatur lokasi. Di sini saya telah membaca, kartu SIM tidak ada, nanti aja. Lewati, gunakan lokasi hilangkan, kirim data hilangkan, setuju, lewati dulu. Jadi seperti ini modelnya dari Poco C75. Updatean dari Poco C65 tahun lalu ya. Ini ada lagi. Kalau kayak gini-gini sering saya uncheck nih, matikan karena kebanyakan ya kayak hal-hal yang berbau iklan gitu ya. Default ya, aku pakai default aja.
Komedi putar wallpaper akan menampilkan lewati, dan saya nggak suka pakai yang model kunci aplikasi ya. Jadi saya lebih sukanya pakai yang klasik, lebih clean aja, kanan kiri aja gitu. Nah, kalau kalian penasaran segede apa sih Bang? Ini misalkan ada Xiaomi 14T ya, yang kayak HP kebanyakan. Buset bro, panjangnya selisih banget nih. Ini selisih segini gedenya. Ini HP-nya gede banget serius. Kalau dari lebarnya gini juga kelihatan ya. Gede banget ini yang Poco C75 ini. Untuk desain smartphone-nya cukup heboh. Cukup heboh sih, ininya gede banget serius. Dan kameranya dua aja sih. Yang satu kamera utama, yang ini kamera tambahan aja sih. Kayak auxiliary atau depth. Gede banget. Sampai jari saya aja tidak bisa nyampe nih. Jempol sama jari tengahnya nggak nyampe bro. Serius, nggak nyampe. Oh, nyampe dikit-dikit sih, tapi tipis banget serius. Saking gedenya ya. Pengaturan selesai. Dan seperti ini tampilannya. Pertama kali kita dihidupkan. Kita lihat dulu sistemnya apa. Tentang telepon. Nama perangkat Poco C65. Penyimpanannya udah terpakai 26,5. Masih sisa banyak banget sih, karena ini 256. Udah pakai versi OS 1.0.1.0 UG TID XM. Android-nya udah versi 14 dan katanya masih bakal dapat Android update 2 kali dan security patch-nya bisa sampai 3 tahun. Update keamanan terakhir ada di bulan 8, nanti coba saya konekin internet kalau ada updatean. Info detail spesifikasi, RAM-nya 8GB, octa-core, CPU-nya octa-core 2.0 GHz. Nyari informasi prosesornya kemana ya ini? Kita coba kameranya dulu. Ada beautifikasinya. Asli dong. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Poco C75. Terik banget nih, sore hari tapi terang banget ya. 3:30 seperti ini hasilnya. Kalau matahari depan, sini masih kelihatan langit birunya. Kalau backlight ya jelas agak susah lah ya. Standar sih. Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Poco C75. Seperti ini kalau di dalam ruangan yang agak gelap-gelap gimana gitu ya. Seperti ini hasil mic-nya. Saya lihat sih mic-nya cuma ada satu aja ya. Jadi jangan sampai mic kamu ketutup di sini, jangan ya. Kalau dia ketutup suaranya bakal mendem banget mungkin gitu ya. Sekarang kita coba kamera belakangnya. Dan ini hasil video dari Poco C75 kalau kalian buat merekam. Nggak bisa fokus deket-deket ya. Dan ini perekaman kamera belakang dari Poco C75 seperti ini kalau dibawa jalan ya. Kayaknya sih nggak ada kestabilannya kalau harga-harga segini, tapi masih bisa kita pakein Google Foto kalau mau nambahin kestabilan ekstra ya. Oke, jadi kita coba-coba dulu ya ini smartphone-nya ya. Seperti ini tampilan awalnya, untuk Google-nya komplit, terus untuk bloatware-nya seperti ini. Ada Facebook, TikTok, LinkedIn, Booking ya, ini bloatware yang bisa dihapus sih, seharusnya sama game-game aja. Dan kalau disetting ke klasik ini lebih bersih guys, daripada yang pakai laci itu bikin berantakan. Ini lebih bagus sih, saya lebih suka gini. Dan ini layarnya gede sekali, serius. Dan setelah saya ngecek Antutunya di versi 10.3.6, ternyata Antutunya ada di sekitar 270 ribuan. Tapi untuk harganya ya udah standar ya. Untuk gaming performance, tadi aku udah main 2 game yang cukup mainstream di kalangan pecinta Android, yaitu Mobile Legends Bang Bang dan PUBG. Untuk yang Mobile Legends Bang Bang, settingan terbuka, framerate ada di tinggi, jadi mentok ada di 60 fps, dengan grafisnya ada di tinggi juga, jadi high ya. Dan ketika saya bermain, selama 16 menit, baterai berkurang 3% aja. Dengan sinyal WiFi, suhu ruangan yang
hangat ya, ada di 30 derajat Celcius. Soalnya ini lagi gerah-gerahnya Indonesia ya kan. Baterainya berkurang 3% dengan suhu yang aman lah, nggak usah dipikirin gitu kan. Apalagi dengan chipset Helio 81 yang lebih ke adem dan irit daya. Jadi 15 menit mainnya 3%, aku rasa sih oke. Jadi kalau dibuat main lama-lama juga tidak ada masalah. Apalagi di sini layarnya ya, layarnya gede banget. Jadi saya merasa kayak cukup puas sih main di sini ya, kayak lebih luas aja gitu. Terus kalau ditanya FPS-nya tentu tidak bisa rata di 60 FPS, rata-rata ada di 50-an ya, 50-an, 52, 55, 56, cuma waktu rame-ramenya itu bisa turun sampai ke 40-an. Tapi secara permainan, secara feel gamenya, saya sih nggak ada masalah ya. Waktu saya jadi Alucard sama jadi Nana, semuanya is fine, tidak ada kesulitan yang berarti yang membuat saya kayak performanya, kayak skill saya itu kayak terganggu, nggak ada sih. Jadi walaupun tidak rata, saya merasa cukup enak mainnya. Mungkin karena touch responnya ya, saya belum ngecek touch responnya. Cuma di sini saya tidak merasa kayak layar-layar HP 1 jutaan yang biasanya tuh kerasa banget delay-nya gitu, bikin males gitu. Tapi ini enggak kerasa sih, saya suka sih. Terus lanjut ke game berikutnya, ada di PUBG. Tentu settingannya saya set di smooth 40 fps alias ultra. Ya mentok, kalau PUBG mah rata-rata harga segini dapatnya settingan seperti itu. Terus jelas gyro tidak ada, jadi bahkan gyro software aja nggak ada, nggak bisa diaktifkan. Ya lagi-lagi harga segini ya, kelas entry level, rasa-rasanya memang udah wajar kayak gitulah. Lalu bermain di Smooth Ultra PUBG selama 26 menit, baterai berkurang 6% aja. Jadi saya merasa nih baterainya lumayan irit sih. Kalau kamu suka ngegame berlama-lama, kayaknya ini bakal cukup memuaskan ya, apalagi layarnya gede. Kalau ditanya FPS-nya apakah bisa rata 40? Ya 30-an sih. Rata-rata ada di 37, 38, 36 gitulah, mungkin sesekali ada ke 32, tapi secara feel permainan ya oke-oke aja, namanya juga 40 fps sih. Kalau turun-turun ke 30-an masih nggak terlalu kerasa, cuma memang nembaknya jadi manual ya ngarahinnya ya, karena nggak ada gyronya. Terus kalau ditanya speakernya cuma ada satu aja nih bang, gimana bang? Ya speaker satu harga segini seperti biasa ya, mainnya modal kenceng aja, tapi at least kenceng lah. Daripada satu tapi pelan gitu kan. Cuma ya kencengnya sampai lumayan nggak enak sih rasanya sih. Untungnya di Poco C75 ini masih ada lubang audio jack. Jadi saya saranin sih langsung pakai headset aja. Apalagi game-game kayak PUBG kan kita butuh denger suara langka, langsung pakai audio jacknya aja 3,5. Terus dari SIM-nya juga udah bisa pakai triple slot ya. Jadi kamu bisa isi 2 nano SIM dan 1 SD card. Jadi pilihannya lebih luas. So, kalau ditanya bagaimana Poco C75 menurut pengamatan saya yang sebentar ini, buat saya pribadi ini mungkin untuk melengkapi kelas harga entry level di pasar tanah air yang banyak banget kompetitornya ya. Dan mungkin ini salah satu yang bisa memberikan all-rounder juga dengan layar yang mungkin terbesar ya. Ada nggak sih layar yang segede ini? 688. Walaupun dia cuma HD plus aja, tapi saya tidak merasa layarnya nih kayak burik, enggak sih, walaupun gede ya, aneh. Terus dari brightness-nya memang jelas lah untuk price point harga segini, pasti nggak bakal terang-terang amat, cuma waktu saya coba di sore yang terik, masih kelihatan cukup jelas. Ya masih bisa lah dipakai gitu, masih kelihatan gitu kan. Layar sudah di set di 120 Hz, udah 120 fps, cuma waktu keluar ke menu home jadi 90, terus masuk ke YouTube jadi ke 60, lalu masuk ke Instagram masuk ke 60 juga. Jadi 120-nya kok masih cuma ada di ini aja ya. Cuma ada di menu settingan aja ya. Padahal udah di set di sini udah 120 sih. Lalu juga dukungan software dari Poco C75 ini janjinya cukup indah ya. Jadi kamu masih dapat Android 2 kali yang baru. Jadi ini posisi Android 14, kamu bisa dapat Android 15 dan 16. Jadi kamu sampai tahun
2025, 2026 masih dapat OS yang baru dengan security patch 3 tahun. Jadi lebih panjang lagi perlindungannya. Ini janji yang cukup menarik sih, karena untuk kompetitornya biasanya sih setahun kayaknya. Ini bisa ngasih 2 tahun di Xiaomi HyperOS. Ya mungkin kalau ditanya kelemahannya apa, ya memang ini kelas entry level tentu banyak keterbatasan, kayak misalkan bezel masih tebel, dagu masih tebel, kameranya belum notch, masih pakai model tetesan air. Tapi ya in the end untuk harganya saya rasa ini bakal menjadi salah satu pilihan yang bisa kamu pertimbangkan di kelas entry level. Jadi segitu aja videonya. Buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang mau nambahin, silahkan tulis komentar di bawah. Bye-bye. Sudah terekam. Kaget saya kalau belum terekam. Nangis kan? Ngulangin lagi masa?